Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini, tepatnya malam Jumat Kliwon, semoga diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini pemirsa, saya akan memberikan tips sederhana yang mungkin sangat bermanfaat sekali untuk diri kita maupun panjenengan. Apakah yang akan saya bagikan? Jadi yang akan saya bagikan di kesempatan pada malam hari ini itu adalah mengenai zikir. Zikir yang bisa untuk memperlancar rezeki dan mendatangkan rezeki yang tak terduga-duga. Jadi daripada kita mempunyai angan-angan mengenai harta karun terpendam, ya entah itu uang gaib, apakah itu emas batangan yang terpendam, itu sangat mustahil. Walaupun memang ada, tetapi kita sebagai orang biasa tidak mungkin bisa mengambil benda tersebut, terkecuali orang pilihan, ya. Jadi kalau memang Anda pernah melihat salah satu channel ataupun pernah mendengar ataupun apapun itu mengenai penarikan harta karun, ya, di sini saya jelaskan. Orang yang bisa menarik harta karun terpendam yang ada di dalam perut bumi itu orang pilihan, bukan orang sembarangan, ya. Orang yang ditunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun ada rintangan, ada tata laku yang harus dituntaskan ataupun dikerjakan. Jadi tidak bisa dilakukan oleh semua orang, ya, hanya orang pilihan saja yang bisa, ya. Meskipun kita sudah tahu tata caranya, meskipun kita sudah tahu doa-doanya, tetap saja kalau kita bukan orang yang ditunjuk, tetap saja akan susah. Makanya daripada kita melambung berangan-angan yang tidak pasti, di sini akan saya kasih tahu bagaimana caranya memperlancar rezeki, bagaimana caranya agar rezeki itu datang tak terduga-duga dari segala arah penjuru, ya. Ini saya bagikan untuk panjenengan karena saya sudah merasakan keajaiban, ya, mengenai zikir yang akan saya bagikan ini. Jadi zikir ini bisa panjenengan kerjakan sehabis menjalankan sholat malam dan sholat subuh, ya. Sehabis menjalankan sholat sunnah hajat 2 rakaat ataupun sholat tahajud tengah malam, dan sehabis menjalankan sholat subuh, ya. Jadi apalagi kalau didobelin ataupun dibarengin sama puasa Senin Kemis. Ingat pemirsa, doa hanyalah sebatas jembatan. Doa hanyalah sebatas lantaran, ya. Tetap kita sebagai manusia harus tetap berusaha, ya. Jangan kita merasa saya sudah punya amalan untuk menarik rezeki, tetapi kita diam saja. Rezeki ataupun rezeki itu tidak akan datang ke orang yang diam saja, ya. Ini hanya sebatas lantaran, ya. Tetap kita sebagai manusia, kita masih diberikan kesehatan, tetap kita harus berusaha. Ini sebatas lantaran. Jadi langsung saja akan saya bagikan zikirnya, ya. Zikirnya simpel pemirsa, ya. Kalian bisa sehabis menjalankan sholat tahajud ataupun sehabis menjalankan sholat hajat tengah malam, kalian seperti biasa bertawasul, ya.
bertawasul, kirim Fatihah ya, ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kirim Fatihah ditujukan kepada keempat sahabat Nabi Muhammad. Kirim Fatihah ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita dan bapak ibu kita ya. Dan sehabis itu kalian bisa mewiridkan ya. Kalian boleh coba memakai wiridan yang saya jabarkan di sini ya. Kalian boleh mewiridkan zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Ya, kalian boleh zikirkan pakai zikir ini. Terus aja. Hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Terus aja. Syukur-syukur sekuatnya. Tetapi kalau kalian mau pakai patokan, ambil dalam bilangan ganjil ya, ambil dalam bilangan ganjil 101 ataupun 103 ataupun 1000 berapa, pokoknya bilangan belakangnya ganjil ya. Boleh didobelin pakai ya Fatahu ya Rozak juga bisa ya. Inilah salah satu zikir yang bisa kalian kerjakan sehabis menjalankan sholat sunnah hajat ataupun sholat tahajud tengah malam dan sholat subuh ketika fajar. Boleh kalian kolaborasikan dengan puasa Senin Kemis. Insya Allah ya, yang tadinya mampet insya Allah lancar ya. Dan jangan lupa berdoa, ya Allah lancarkanlah rezeki hamba, rezeki yang halal dan barokah. Yang jauh dekatkan ya Allah, yang dekat satukan ya Allah, yang di atas turunkanlah ya Allah, yang di dasar bumi naikkanlah atas izin dan kehendak-Mu ya Allah. Gitu niatnya. Semuanya harus butuh ikhlas ya. Ikhlas. Kita memohon sama Gusti Allah ini harus benar-benar tulus, harus benar-benar ikhlas, kita berserah diri ya. Curhat yang mujarab ini bukan sama seseorang. Curhat ini yang lebih mujarab ketika kita sedang menghadapi suatu cobaan ya. Bagusnya kita curhat sama Gusti Allah, kita menghadap ya. Keluarkanlah keluh kesah panjenengan di situ. Insya Allah jika kalian yakin dan jika kalian khusyuk, ikhlas, insya Allah. Jadi semuanya kita harus butuh yang namanya ikhlas, belajar ikhlas ya. Kita sholat tiap hari, tapi kalau tidak ada keikhlasan maka sholat pun akan sia-sia. Jangan pernah kalian menyuruh seseorang untuk sholat ya, jika seseorang tersebut belum ada keniatan, karena percuma gitu. Orang yang belum mempunyai ketukan batin, ketukan hati, ingin berbuat baik, ingin bertobat, itu susah. Mau dibilang seperti apapun juga, kalau belum ada ketukan dari hati, itu susah. Biarkan saja, tiba saatnya dia punya ketukan, tiba saatnya dia dipanggil, tiba saatnya seseorang mendapatkan suatu hidayah, pasti akan tobat. Jadi ini untuk pemirsa yang mungkin mempunyai usaha ya, mungkin rezekinya lagi sedang agak seret ya, boleh gunakan zikir ini, dijalankan sehabis menjalankan sholat sunnah hajat 2 rakaat ataupun sholat tahajud, dan sehabis menjalankan sholat subuh ya. Bertawasul terlebih dahulu yang tadi saya sampaikan. Sehabis bertawasul selesai barulah kalian berzikir
Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Terus saja. Ya, ikhlas, ya. Ikhlas kita berserah. Ya, kita serahkan semuanya sama Sang Khalik. Insya Allah jika kalian rutin, maka akan ada keajaiban-keajaiban yang tak terduga. Karena ini udah saya rasakan sendiri pemirsa. Mudah-mudahan di dalam kesempatan pada malam hari ini, wejangan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua dimanapun Anda berada. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.